Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman PMI pada kesempatan ini bisa bersilaturahim. Namun mohon maaf sekali karena teman-teman tidak di awal ada pemberitahuan ke kita sehingga tidak maksimal. Terkait hal tadi, tuntutan teman-teman tentunya kami pun DPRD sesungguhnya tidak diam dan tahu perkembangan. Sukamulya memang di awal itu bagian besar masyarakat kita menolak pada waktu itu, kemudian bergulir dengan waktu dan singkatnya akhirnya di tahun kemarin, saya lupa tanggalnya, kita pun sesungguhnya disikukan oleh teman-teman dari Sukamulya, masyarakat Sukamulya maksud saya, itu demo bahkan sampai nginep di daerah di pendopo untuk minta dibebaskan. Itu ada data-datanya, dan kebetulan karena saya domisilinya di Pasir Ipis di Kertajati, silakan bisa dipertanggungjawabkan bahwa saya seminggu 1 hari, rata-rata mereka itu malam datang ke saya jam 9, kurang lebih 10 sampai 20 orang masyarakat Sukamulya yang ingin segera buru-buru dibebaskan tanahnya. Itu datang ke kita, sehingga pada kesempatan ini kita sebagai wakil rakyat tentunya harus bisa mewakili rakyat semua. Di Sukamulya ada yang pro, juga rakyat kita mesti difasilitasi, begitu juga masyarakat yang kontra perlu difasilitasi. Kita dalam hal ini kemarin tanggal 17 ada kejadian seperti itu yang kami terima, dan kami pun Muspida pada waktu itu berkoordinasi menindaklanjut masyarakat yang mendesak demo sampai nginep pengen segera dibebaskan, sehingga ya sudah kita ukur masyarakat yang mau saja, yang kita tahu seperti itu. Jadi tim pengukur, katakan begitu, mengukur hanya masyarakat yang mau saja diukur. Yang tidak mau, yang menolak, itu adalah haknya mereka. Tidak perlu dipaksa, bahkan harus segera dinegosiasi. Cari jalan keluar. Semua sudah ada aturan main. Kita tidak perlu mencari-cari aturan yang baru. Aturan jelas sudah ada, jadi tinggal pakai aja aturan yang sudah ada. Juga tentunya musyawarah. Jadi masyarakat yang pro, yang buru-buru pengen dibebaskan, juga mereka terancam. Ini ada SMS-nya di saya. Ada SMS di saya. Mereka juga merasa terancam. Nah, sehingga kami sebagai wakil rakyat wajib melindungi seluruh masyarakat Majalengka, wabil khusus masyarakat di Sukamulya yang pro masyarakat kita, yang pengen buru-buru diukur, juga yang kontra, yang tidak mau masyarakat kita. Sehingga ini harus kita cari jalan keluar yang terbaik. Kemudian tentang tadi, karena saya tidak tahu persis di lapangan waktu pengukuran, katakan saja disinyalir bahkan ada represif, saya kira itu pasti di luar prosedur. Ya, kami sebagai wakil rakyat tentunya sangat menyayangkan kalau ada tindakan represif, kalau ada sampai tindak kekerasan. Saya kira itu wajib harus ditindaklanjut, karena memang negara kita negara. Apapun permasalahan, mari kita selesaikan secara hukum, secara prosedural. Kita orang Timur, kita orang Sunda, wajib musyawarah mufakat. Jadi saya kira semuanya kita kembali ke aturan, kita hargai hukum karena kita ada negara hukum. Siapapun yang melanggar hukum, baik sipil maupun militer, begitu juga rakyat. Saya kira rakyat pun tidak bebas sewenang-wenang, karena kita sekarang katanya dalilnya demokrasi, hak asasi, kemudian tidak boleh juga yang namanya reformasi kebablasan.
rakyat pun wajib mentaati aturan, apalagi aparat. Jadi siapapun, baik masyarakat maupun aparat yang melanggar hukum, saya kira wajib kita luruskan, kita selesaikan secara hukum. Selanjutnya setelah pasca 17, saya kira semua di antara kita, DPRD, pemerintah daerah, aparat, dan seluruh masyarakat atau yang terlibat, yang berwenang di sana, mari kita selesaikan permasalahan ini, tentunya dengan cara hukum, prosedural, dan musyawarah mufakat. Insya Allah manakala kita beritikat baik, insya Allah pasti ada jalan keluar. Dan karena ini masalah bandara, tentunya kewenangan penuh ini adalah di Jawa Barat. Tentunya yang paling berwenang adalah Jawa Barat. Jikapun pemerintah daerah tentu harus berperan secara aktif, karena BIJB ini ada. Bandara ini adalah proyek pemerintah, proyek negara, tentunya kita bersama-sama mengamankan baik proses maupun nantinya pasca. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kepada teman-teman PMII apabila penerimaan kami kurang berkenan, dan mohon maaf kita berdiskusi dengan cara seperti ini berdiri tentunya lebih enjoy lagi, maka kita nanti bisa berdiskusi sambil duduk biar kita enak enjoy cari solusinya ya. Demikian, terima kasih. Hidup alam bila dari hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya beberapa hal lagi. Tadi Bapak mengatakan bahwa DPRD harus berada di tengah-tengah target bagi yang pro kontra. Nah, ini sebenarnya seperti ini. Bukan ada pelanggaran. Ketika hari ini kita melihat bahwa ada oknum dari keuntungan bahwa di beberapa titik ada pembangunan rumah-rumahan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Desa Sukamulya ini menurut pengakuan dari aparatur desanya, mereka tidak pernah diajak untuk bermusyawarah apakah Desa Sukamulya sepakat untuk dijadikan lokasi ataupun penunjang dari pembangunan BIJB. Itu tidak sama sekali. Itu jelas melanggar. Yang kedua, bahkan sosialisasi pun ini tidak pernah dijalankan di Desa Sukamulya. Karena sangat wajar ketika warga Sukamulya menolak tentang pembangunan. Sebagian kalau memang menurut Bapak bahwa ada beberapa masyarakat yang memang masih menginginkan untuk keluar dari Desa Sukamulya. Tapi kami mencatat ada kurang lebih dari 1.400 kakak di sana yang bertahan, yang masih ingin tinggal di sana. Lalu menurut Bapak bagaimana? Solusinya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Sosialisasi berdasarkan koordinasi kami dengan pemerintah daerah itu sudah dilakukan. Buktinya bahwa tadi yang baru saya bukan pegang data ya, langsung dari koordinator yang pro saya, mereka sudah ada 430 kakak yang memang itu pengen dibebaskan. Jadi saya kira tentang sosialisasi itu, dan informasi dari pemerintah daerah itu sudah dilakukan ya. Kemudian terkait oknum masyarakat maupun oknum aparat sipil, militer, siapapun oknumnya memang yang melanggar aturan itu wajib ditindak. Manakala memang mendirikan rumah-rumah hantu itu tidak boleh merugikan keuangan negara, silakan usut, dan saya kira aparatur kepolisian wajib itu melindungi. Karena memang kalau siapapun orangnya yang merugikan keuangan negara wajib itu. Kita sepakat untuk itu. Barangkali dari sahabat-sahabat ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para orang tua kita yang sudah
dengan menyambut dan menerima kaitan kita. Jadi Pak, berbicara membangun gereja sebetulnya kami dari kalangan kami PMI maupun KMP konsorsium pembaruan agama itu tidak menolak, hanya praktek-praktek cara-cara yang semua yang dilakukan mungkin banyak waktu. Kemarin ini hal yang paling miris tentunya nasional mendidik Majalengka. Bahkan kemarin di Bogor teman-teman migran itu menyuarakan aksi solidaritasnya atas kejadian yang menimpa rakyat di Sukabumi. Dalam hal ini kami tergabung dengan PMI sangat memprihatinkan. Hal yang benar-benar harus digarisbawahi oleh pemerintah daerah adalah mengawal jalannya pembangunan Badan Energi Nasional Jawa Barat. Sudah sejauh mana? Kemarin saya masuk tim negosiator juga, bahwasanya Kapolres, terus Polres Leonardes, beliau tidak bilang seperti itu. Apabila rakyat tidak mundur, kami akan melakukan pengukuran secara paksa dan masyarakat harus berbenturan dengan aparat polisi. Hal ini tidak wajar. Kami mendukung adanya praktek pelajaran internasional di Jawa Barat. Tapi hal yang sangat disayangkan adalah manakala sipil itu sebelum dalam pelaksanaan ini. Salah satunya ada musyawarah di desa-desa terkait. Sukamulya 720 hektar. Itu ada yang pro dan kontra. Untuk yang kontra, mereka yang tidak pernah mendapatkan hak-hak secara penuh, yang harus pemerintah didik adalah bagaimana nasib masyarakat desa tersebut. Apa jaminan untuk masyarakat desa-desa tersebut? Kami menghimbau sedikit para aparat yang berwajib melaksanakan tugas. Mereka berdalih melaksanakan tugas. Kita di sini hanya melaksanakan tugas atas dasar instruksi. Makanya berbenturan. Gimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyikapi hal tersebut? Ada beberapa intrisi faktor. Staf Presidenan kemarin alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Sukabumi. Beliau menegaskan sungguh sangat memprihatinkan terjadinya hal-hal yang seperti itu. Pemerintah daerah harus menindak tegas. Pemerintah daerah harus mengawal pembangunan bandara internasional. Dan pemerintah daerah harus menegaskan pada aparat-aparat kepolisian yang ikut campur dalam pembangunan daerah dengan dalih pengamanan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bapak dari DPRD, Ibu dari DPRD Kabupaten Majalengka bersedia untuk tangan ikut bersama kami dalam menyuarakan bahwa Sukamulya harus menjadi desa yang utuh dalam arti tidak ada pengusuran secara paksa, karena masyarakat sudah jelas menolak bahwa desa mereka, karena sebagian besar membawa dari sebagainya ada
sekitar ratusan, bahkan kami memiliki data ada sekitar 1.400 lebih kakak yang masih menginginkan desa itu ada. Maka kami dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia meminta dengan hormat pada seluruh anggota dewan untuk bersama-sama kami menandatangani petisi kepada Gubernur Jawa Barat untuk mencarikan alternatif lain supaya desa Sumangula tidak tergusur, karena landasan padu itu masih bisa digeser. Ini hasil daripada informasi yang kami dapat dari Konsorsium Nasional Pembaruan Agraria. Dan maka dari itu kami bertanya sekali lagi kepada bapak-bapak dan ibu yang terhormat, apakah bapak-bapak bersepakat dengan kami? Terima kasih. Kalau kita harus menandatangan, ya tentunya isi dari yang akan ditandatangan kita harus memahami terlebih dahulu. Walaupun kita menandatangan tidak dalam keputusan DPRD, kemudian juga kita sudah berbagi, dan itu pun manakala substansi konteks yang akan kita tandatangani tentunya sama-sama paham. Sahabat-sahabat, alhamdulillah barusan saya mendapatkan kabar dari sahabat-sahabat kita dari PMI Kota Bandung bahwa 3 orang yang ditetapkan tersangka akan segera dibebaskan. Ini menurut statement dari Kepala Biro Operasional Polda Jawa Barat, Leonidas. Alhamdulillah perjuangan kita tidak sia-sia, sahabat-sahabat. Nubuanan sih. Nubuanan. Gila. Isi. Lagi. Ceng. Sahabat-sahabat, seperti saya selalu sampaikan kepada sahabat-sahabat bahwa Bapak Ketua Dewan tidak bisa menandatangani karena khawatir akan ada masyarakat yang mendemo. Bagaimana sahabat-sahabat? Bukan khawatir, sudah. Kita bertanya kepada anggotanya, barangkali ada yang sedikit jengkel, sahabat-sahabat. Kita tawarkan kepada 3-4 anggotanya yang berada di belakangnya, apakah ada yang siap untuk menandatangani petisi yang kami buat? Silakan sahabat Zainal untuk meminta apakah ada yang berani untuk menandatangani itu. Karena kita cukup kecewa, sahabat-sahabat. Ketua Dewan yang katanya ada di tengah-tengah masyarakat bahkan tidak berani untuk membela masyarakat yang lebih mayoritas menginginkan desa itu ada di situ. Sebentar lagi sahabat-sahabat kita akan meluncur ke Kapolres atau Polres Majalengka, sahabat-sahabat. Sebelum itu kita akan mampir dulu di pendopo untuk menyampaikan aspirasi kita, sahabat-sahabat. Ya, terus sama sahabat-sahabat, dapatkan barisan, jangan sampai ada yang tercecer atau ada yang masuk ke dalam barisan kita, sahabat-sahabat. Karena ini kita lihat bahwa wakil-wakil kita jangan sahabat-sahabat lihat bahwa masih ada wakil kita yang peduli terhadap masyarakat ya, sahabat-sahabat. Alhamdulillah, dirabbil alamin. Alhamdulillah.
Kita bisa lihat sahabat-sahabat, hari ini kita membuktikan bahwa partai penguasa itu tidak selamanya pro terhadap rakyat, sahabat-sahabat. Ingat itu, sahabat-sahabat. Nanti kita akan kembali untuk mengkritisi kinerja dewan, sahabat-sahabat. Semangat, sahabat-sahabat. Mari kita berorasi ke Pemda Kabupaten Majalengka untuk menyampaikan barangkali di sana mudah-mudahan ada perbedaan dengan pimpinan dewan di gedung ini, sahabat-sahabat. Mari balik kanan, sahabat-sahabat, kita tinggalkan secara tidak hormat, sahabat-sahabat, bahwa kita pergerakan mahasiswa Islam Indonesia sangat merasa kecewa terhadap dewan ataupun pimpinan dewan Kabupaten Majalengka dan beberapa yang hadir tidak mau menanggapi petisi kita, sahabat-sahabat. Ini merupakan penghinaan terhadap rakyat. Mereka tidak pernah mau mendengarkan apa yang disuarakan oleh rakyat, sahabat-sahabat. Sungguh sangat ironis, sahabat-sahabat. Mereka yang katanya wakil rakyat tidak mau mendengarkan rakyat, sahabat-sahabat. Tai kucing, sahabat-sahabat. Mereka asik duduk di kursi kemewahan mereka, sahabat-sahabat, tapi mereka tidak pernah mau peduli terhadap rakyatnya, sahabat-sahabat. Mari kita sambil menuju Kapolres Majalengka, kita akan menyuarakan barangkali ada yang lebih memiliki terutama rakyat Majalengka, hukum para penguasa yang sudah alih dan sulit. Mereka meninggalkan apa yang seharusnya mereka kerjakan. Mereka lebih peduli terhadap kepentingan penguasa. Mereka lebih peduli. Adi, rekam diharap. Dirampas saja tergusur dan Sudah tidak berpihak lagi terhadap rakyat. Penguasa sudah enak tidur nyenyak dan bermimpi dalam angan-angannya, sahabat-sahabat. Sepakat, sahabat-sahabat. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa tanpa penindasan. Bangsa tanpa kebohongan. Bangsa tanpa kemunafikan, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, mari kita blokade jalan, sahabat-sahabat, sebagai bentuk kekecewaan kita terhadap pemerintahan daerah Kabupaten Majalengka. Sekarang, sahabat-sahabat, silakan blokade dulu bagian kiri kanan, sahabat-sahabat. Tolong warga pengguna jalan bahwa kami dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia telah datang ke gedung rakyat yang katanya gedung rakyat Kabupaten Majalengka, tapi padahal mereka tidak pernah peduli terhadap rakyatnya, sahabat-sahabat. Bayangkan, ketua dewan lebih memilih untuk meneruskan pembangunan BIJB, padahal mayoritas warga Sukamulya menolak pembangunan BIJB. Dia khawatir, dia seorang yang konyol, dia tidak pantas jadi anggota dewan, dia tidak pantas jadi ketua dewan, sahabat-sahabat. Rakyat, mereka berasal dari rakyat, mereka berasal sama seperti kita, sahabat-sahabat. Tapi apa yang terjadi, sahabat-sahabat? Mereka
Jika menustai kita sahabat-sahabat dengan kekuasaannya sahabat-sahabat, kita harus datang kembali ke gedung dewan sahabat-sahabat. Kita harus datang dan mengutuk tindakan anggota dewan sahabat-sahabat. Mereka sudah tidak peduli terhadap mulia. Mereka sudah tidak peduli rakyat. Ini menjadi sesuatu yang ingin kita usut. Ada apa sebenarnya di Kabupaten Majalengka? Ada apa sebenarnya yang terjadi di daerah tercinta, di kabupaten tercinta? Penguasa yang anjay, penguasa yang ada penjahat, penguasa yang adalah pelacur sahabat-sahabat. Ini membuktikan sahabat-sahabat bahwa daerah kita Kabupaten Majalengka dipimpin oleh rezim Jamus Zolim. Mereka harus turun dari kursinya sahabat-sahabat. Sepakat. Terima kasih sahabat-sahabat. Kacendang guys. Sahabat-sahabat, kita tadi menyaksikan siapa yang pro terhadap rakyat, siapa yang menyepelekan, siapa yang mengesampingkan kepentingan rakyat. Atas dasar apa sehingga petisi yang kita ajukan tidak ditanggapi, bahkan menolaknya karena dianggap dengan anggapan yang bodoh. Kita mempunyai indikasi sendiri bahwasannya penguasa di Majalengka tidak mengindahkan adanya rakyat. Mereka menindas, mereka melakukan tindakan sewenang-wenang. Teruskan ya. Dengan kejadian 17 November yang tepatnya terjadi di Desa Sukamulya, mengesampingkan yang seharusnya sudah milik rakyat. Mereka menganggap bahwasannya rakyat Sukamulya melawan terhadap kebijakan pemerintah. Padahal mereka hanya menuntut keadilan, menuntut hak-haknya. Sangat disayangkan sekali. Ya sahabat-sahabat, mari kita sedang renungkan bahwasanya sudah jelas partai penguasa itu pengecut. Mereka yang berkuasa di Majalengka itu pengecut. Bentuknya tadi ketua dewan kita yang terhormat itu menolak petisi. Mari berjuang untuk kita, untuk masyarakat. Mereka menolak bergabung dengan masyarakat. Itu suatu tindakan yang sangat pengecut bagi kita. Maka dari itu kami mengajak atau kami mengumumkan bahwasanya pemimpin di Majalengka khususnya itu adalah pemimpin yang sangat pengecut. Dia sangat takut diintimidasi oleh orang-orang yang ada di permukaan. Sekali lagi kami umumkan bahwasanya saudara-saudara kita yang ada di Sukamulya itu membutuhkan suara kita untuk menyuarakan kebenaran-kebenaran. Bahwasanya kebenaran saat ini sangat sulit untuk ditegakkan. Bentuknya tadi kita sudah beraudiensi, kita sudah berdiskusi dengan anggota dewan yang sedang duduk manis di gedung dewan. Ternyata mereka bermental tai, mereka bermental pengecut, tidak bisa menandatangani petisi. Dan mari berjuang untuk kita, untuk rakyat Indonesia. Maka dari itu, saya tanya kepada sahabat-sahabat, apakah sahabat-sahabat berani mengucapkan sumpah rakyat Indonesia? Saya ulangi, apakah sahabat-sahabat berani mengucapkan sumpah rakyat Indonesia? Sumpah rakyat Indonesia. Sumpah rakyat Indonesia. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Berbahasa satu. Bahasa kami
tanpa kebohongan, bangsa tanpa kebohongan, bangsa tanpa kemunafikan. bangsa tanpa kemunafikan. Jika ada 10.000 orang Jika ada 10.000 orang yang menyuarakan kebenaran, yang menyuarakan kebenaran, maka pastikan aku aku satu di antaranya. aku satu di antaranya. Jika ada 100 orang Jika ada 100 orang yang menyuarakan kebenaran, yang menyuarakan kebenaran, maka pastikan aku aku satu di antaranya. aku satu di antaranya. Jika hanya ada 1 orang Jika hanya ada 1 orang yang menyuarakan kebenaran, yang menyuarakan kebenaran, maka pastikan, maka pastikan, maka saksikan, maka saksikan, maka pastikan dan saksikan. maka pastikan dan saksikan. Itulah rakyat Indonesia. Itulah rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup, Hidup rakyat Sukamulya. hidup, Hidup mahasiswa. hidup, Hidup pemuda. hidup. Ya sahabat-sahabat,